Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat kabut es yang dilemparkan oleh kerangka biru bersentuhan dengan tubuh Long Hao Shen, ia hanya merasakan angin sepoi-sepoi menutupi seluruh tubuhnya yang menekan api sinar matahari. Selain itu, gerakannya jelas-jelas menjadi lebih lambat, dan perasaan sedingin es memenuhi pikirannya, seolah-olah itu membuat jiwanya menjadi lamban karena kedinginan. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat, hingga Heart of Flames Lin Xin berhasil memblokirnya. Ketika kabut es menyentuh api, dengan suara tiupan, api dari jantung api dan kabut es mulai saling meniadakan. Tanpa ragu, kerangka itu tidak menggunakan es biasa, tetapi Heart of Flames milik Lin Xin juga tidak menggunakan api biasa. Kedua belah pihak saling menangkal, dan api Lin Xin sebenarnya memiliki keuntungan. Tapi tentu saja, ini karena efek api sinar matahari Long Hao Shen sudah melemahkan serangan dari kerangka sampai batas tertentu. Api di mata kerangka biru berdenyut sedikit, dan tongkat di tangannya bergerak dalam lintasan misterius. Ketika dia bertindak seperti itu, dia meneriakkan mantra yang tidak diketahui, dan kristal es yang berkilau dan tembus pandang muncul dari tongkatnya, dan melayang di atasnya. Kristal es ini tidak benar-benar muncul dengan cepat, tetapi Long Hao Shen merasakan beberapa perubahan pada pemandangan di depan matanya ini, sebelum semua lingkungan berubah menjadi biru es. Dari sudut pandang yang lain, tubuh Long Hao Shen tiba-tiba berhenti sebelum langsung terbenam oleh kristal es besar. Sungguh sihir yang kuat, gumam Long Hao Shen. Pada saat itu, anggota lain dari kelas komandan ke-64 Demon Hunter Squad secara alami tidak terus menunggu, dan melancarkan serangan mereka terhadap kerangka biru itu. Api Heart of Flames milik Lin Xin bentrok dengan kristal es yang sangat besar itu, yang segera berusaha melelehkannya. Sementara CR, Wang Yuan, dan Sima Xian, serta Han Yu, mereka secara bersamaan berlari menuju ke arah kerangka biru. Gerakan mereka dipenuhi dengan pemahaman secara diam-diam. Keempat dari mereka telah berlari maju, lalu berpisah untuk melingkari kerangka itu, dan meskipun mereka tidak dapat menyerang dari keempat arah, serangan terkoordinasi mereka membuat kerangka biru itu benar-benar tidak dapat menahan pengepungan. Chen Ying-er duduk di tanah, lalu kedua tangannya diletakkan di atas bola kristalnya saat dia meneriakkan mantra lambat. Dua sinar emas aneh dan warna gelap diam-diam muncul, kemudian berputar di sekelilingnya seperti bola api. Fluktuasi energi spiritual yang mengelilingi tubuh Chen Ying-er menghasilkan benang putih dari ruang di antara alisnya, dan memancarkan cahaya putih. Menghadapi serangan gabungan ini, kerangka biru itu sebenarnya tidak mundur, dan tiba-tiba mengarahkan tongkatnya ke tanah. Bang! Dengan ledakan dahsyat, kristal besar yang membekukan Long Hao Shen segera terbelah, dan menghasilkan kekuatan ledakan brutal yang melemparkan pecahan es yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Fragmen es ini tidak hanya diarahkan pada mereka semua, tetapi juga menghentikan semua orang di jalur mereka. Bahkan mengingat kultivasi mereka saat ini, mereka tidak dapat menahannya. Belati emas CR yang gelap dapat dilihat, yang berubah menjadi banyak percikan cahaya di udara. Pada setiap dorongannya, bola es akan dihancurkan, namun pandangannya terkonsentrasi pada Long Hao Shen. Bukan hanya dia, Wang Yuan, Sima Xian, dan Han Yu, juga melakukan hal yang sama. Melihat kekuatan ledakan kuat es ini, apakah Long Hao Shen baik-baik saja? Sepertinya tidak ada yang salah dengan Long Hao Shen. Setidaknya, dia tidak tampak terluka di permukaan. Hanya saja, api merah keemasan dan api dari Heart of Flames Lin Xin telah sepenuhnya menghilang. Ekspresinya tampak pucat, dan tubuhnya jelas tertutup es. Udara dingin yang intens menyelimuti sekeliling mereka dengan padat. Dapat dilihat dengan jelas, bahwa semua orang merasakan seluruh tubuh mereka mati rasa. Faktanya, energi spiritual eksternal mereka meningkat pesat, setelah direndam dalam cairan menggunakan kristal naga sebagai bahan utama. Meski begitu, energi spiritual eksternal mereka yang sekarang telah melebihi 3000 unit, dan tidak menghentikan tangan mereka untuk menjadi kaku. Tingkat ke-7. Tanpa ragu, ini adalah tingkat budidaya yang dicapai oleh kerangka biru ini.
Dan lebih jauh lagi, kontrolnya terhadap sihir itu, sama dengan keterampilan bertarung kerangka merah dari zaman kuno, sesuatu yang hanya bisa digambarkan sebagai sempurna. Teriakan Phoenix terdengar tepat pada saat itu, dan api merah panas dari Heart of Flames langsung meledak, lalu dengan cepat menangkal dinginnya udara. Sementara itu, Phoenix api biru melonjak di langit, melewati semua orang untuk melemparkan dirinya sendiri ke kerangka biru itu. Lin Xin sudah tidak bisa memberikan pertimbangan lagi tentang reaksi itu. Karena kekuatan kerangka biru ini, semua pasangan mata telah terpengaruh olehnya. Jika dia diizinkan memerintah secara bebas, akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati persidangan ini. Anggota regu perburuan iblis ke-64 terkoordinasi dengan sempurna. Di tangan Han Yu, pedang legendaris merah keemasan itu diangkat, dan dengan teriakan, kilau merah keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Kilau ini segera membebaskan tubuhnya dari kekakuan yang memengaruhinya. Ditutupi oleh warna merah keemasan, dia langsung menuju kerangka biru itu. Dalam pergerakan yang terburu-buru, Sima Xian menempatkan dirinya di depan Long Hao Shen, sambil menggunakan bola cahaya energetiknya, yang akhirnya selesai dimodelkan kembali pada bentuk bulan seperti sebelumnya, dengan tujuan untuk menghalangi jalan lawannya. Dibandingkan dengan sebelumnya, tidak ada perubahan nyata dalam ukuran bola energi cahayanya itu, tetapi penampilannya telah berubah menjadi warna emas yang lebih gelap, dan samar-samar memancarkan semacam aura yang mengerikan. Awalnya berada di tier mulia, bola cahaya energi sekarang dengan mudah mencapai tier legendaris, dan jika bukan karena peningkatan energi spiritual eksternal yang diperoleh Sima Xian dari kristal naga, ia saat ini tidak akan dapat menggunakan senjata mengerikan ini. Dengan kilatan cahaya perak, Wang Yuan menghilang tanpa suara, dan Chai Er juga lenyap seketika. 4 orang menyerang, dan 1 orang tinggal di belakang untuk membela Long Hao Shen. Ini adalah pemahaman diam-diam yang sebenarnya. Di depan Phoenix api biru, kerangka biru akhirnya kehilangan ketenangannya. Mantranya tampak lebih tergesa-gesa, dan tongkatnya menunjuk ke tanah. Dengan 3 suara wush 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 yang menusuk telinga, 3 kristal es yang sangat besar hingga mencapai 1 meter, tiba-tiba menggali jalan mereka dari tanah, dan saling bertautan satu sama lain menuju Phoenix api biru. Sementara itu, sinar biru es menyebar dari kerangka biru itu, lalu membentuk penghalang transparan biru. Bang bang bang, 3 kristal es tebal secara bersamaan hancur berkeping-keping, dan aura dinginnya yang memenuhi udara menghilang dalam sekejap itu. Phoenix api biru milik Lin Xin menunjukkan kekuatan serangan yang benar-benar mengerikan, dan lebih jauh lagi, intensitas Heart of Flames lebih kuat daripada es kerangka biru itu. Namun, kesenjangan antara keduanya sebagian besar didasarkan pada tingkat energi spiritual mereka. Phoenix api biru tidak bisa terus mendorong ke depan, dan berbalik kembali dengan raungan burung Phoenix yang teredam, dan kembali ke sisi Lin Xin. Dengan kilatan cahaya perak, yang pertama menyerang adalah Wang Yuan. Perisai jiwa ilahi raksasanya itu dipegang seperti kapak. Mengandalkan kekuatan tungku spiritual dari gerbang spasial, serangan Wang Yuan terjadi seketika, dan berbenturan dengan keras terhadap penghalang yang melindungi kerangka biru itu. Kristal spasial yang diperoleh dari rumah lelang itu, telah disempurnakan menjadi 2 bagian untuk digunakan Wang Yuan. Meskipun demikian, dalam kondisi saat ini, dia hanya bisa menambahkan yang bisa ditambahkan. Karena jika tidak, kekuatannya pasti akan melebihi batasnya. Namun karena demikian, perisai jiwa ilahi raksasa langsung naik ke tier legendaris hanya dari penambahan 1 kristal spasial. Ketika serangan perisai ini disampaikan, sosok perak yang sangat besar dan menakutkan muncul di belakang punggung Wang Yuan. Dengan ledakan keras, penghalang biru itu hancur berkeping-keping karena dampaknya. Meskipun demikian, kerangka biru itu terus menunjukkan reaksi luar biasa. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, tiba-tiba menurunkan posisinya, dan dengan cara yang sama seperti seorang skater, ia menggunakan kekuatan dari penghalang untuk menghindari serangan kapak Wang Yuan. Sementara itu, cincin es putih murni tiba-tiba memanjang, dan dengan paksa mendorong Wang Yuan kembali. Han Yu tiba pada saat ini. Berbalut cahaya emas merah, ia tampak dalam kondisi luar biasa. Menuju dengan pedang emas murni di tangannya, dia menelan kerangka biru seperti badai emas kemerahan.
Suara siulan tajam keluar dari mulut kerangka biru itu, dan dinding es tiba-tiba muncul di depan Han Yu untuk menghentikannya. Namun, dinding es itu menjadi serpihan di detik berikutnya, akibat tebasan pedang merah keemasan Han Yu yang sangat besar. Cincin putih muncul di bawah kaki Han Yu, yang memprovokasi ledakan instan, dan menyapu dia dengan aliran udara beku yang intens. Namun, ketika ditutupi dengan warna emas murni ini, Han Yu tampak tiada bandingnya. Sebenarnya, ia mengabaikan semua efek dari aliran udara beku di tubuhnya, dan masih mengarahkan pedangnya ke kerangka biru itu. Kerangka biru akhirnya tampak dekat dengan batasnya, api jiwa di matanya berfluktuasi dengan keras. Melambaikan tongkat sihir di tangannya, tengkorak itu membangun baju besi pertahanan di sekelilingnya. Faktanya, bahwa ia memiliki kemampuan hebatnya dalam menggunakan sihir, itu tidak selalu berarti bahwa kerangka biru ini akan sekuat kerangka merah dalam jarak dekat. Meskipun memiliki pertahanan dari baju besi es, kerangka itu akhirnya dikirim terbang, sementara tongkat sihirnya dipotong menjadi dua. Yang lebih mengerikannya lagi, sinar merah yang menyinari pedang berat Han Yu benar-benar mendapatkan viskositasnya, ketika kerangka biru tiba-tiba berhenti dalam penerbangannya ke belakang. Menyusul pergerakan berikutnya, ini adalah waktunya untuk pertunjukan Han Yu. Saat pedang berat berwarna merah darah itu berputar-putar di udara, di setiap serangannya, kerangka biru itu akan ditutupi dengan lapisan merah yang mengesankan, dan hanya perlu 3 pukulan untuk menghancurkan armor esnya dengan dentuman keras. Serangan terakhir Han Yu langsung mengarah ke bahu kerangka biru itu, dan memotongnya menjadi 2. Dalam keadaan tembus pandang, Chai Er tidak melakukan intervensi. Karena Han Yu berhasil menangani pukulan fatal terhadap kerangka biru itu, dia secara alami tidak perlu bertindak. Long Hao Shen secara bertahap kembali sadar. Setelah mempertahankan efek es, hanya wajahnya yang masih terlihat pucat. Kerusakan dari serangan kerangka biru benar-benar mengerikan. Sangat beruntung kalau dia membawa api suci bersamanya oleh peri Yating, yang bersamaan dengan tambahan dari api sinar matahari, dan Heart of Flame, beserta perlindungan suci dari armor sucinya yang agung, yakni mengurangi sebagian besar kerusakan dari ledakan. Namun, bahkan kemudian, Long Hao Shen butuh hampir 20 detik untuk mengeluarkan rasa dingin dari seluruh tubuhnya. Seluruh pertempuran tidak berlangsung lama, tetapi kemenangan melawan kerangka biru ini bukanlah kemenangan yang mudah sekali. Faktanya, kekuatan individu Long Hao Shen sudah cukup baginya untuk menyamai kekuatan dari tingkat ke-7 dalam duel 1 lawan 1. Dan butuh seluruh kekuatan mereka untuk mengeluarkan kerangka biru ini. Jika bukan karena efek besar Phoenix Biru Lin Xin dalam melemahkan kerangka biru ini, mengalahkan lawan ini akan sangat sulit bagi mereka. Tepat sebelum mantra Chen Ying Er terputus di tengah jalan, sudah muncul 3 gerbang pemanggilan di belakangnya, tetapi mereka menghilang sebelum diaktifkan, karena dia tidak menyelesaikan mantranya. Ini adalah keuntungan besar yang diperoleh dari perpaduan antara tungku spiritual kambing hitam, dan tungku spiritual waktu. Tentu saja, ini adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan sekali sehari, dan yang untungnya tidak memiliki efek samping yang besar. Bagi para summoner, kemampuan memanggil 3 kali lipat dalam satu waktu, adalah sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan alam. Tetap saja, Chen Ying Er saat ini tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya karena situasi istimewanya. Dari bagian-bagian kerangka biru yang hancur itu, secara bertahap muncul seberkas cahaya biru, dan suara yang sedikit meruncing terdengar. Penjaga suci ke-11 melapor kepada Tuan. Ucap kerangka biru. Kemudian, 2 bagian yang terputus berkibar bersama dalam hembusan angin, dan mengubah menjadi 2 sinar cahaya langsung menuju Long Hao Shen. Adegan itu seperti yang terjadi dengan kerangka merah, itu menyatu ke dalam melodi abadi di dada Long Hao Shen. Permata di atas Eternal Melody sekarang berbentuk tengkorak putih, dan di samping jejak api merah di permukaan tengkorak, telah muncul jejak api biru. Tepat pada saat itu, Tower of Eternity tiba-tiba bergetar, dan kelompok 7 Long Hao Shen dapat dengan jelas merasakan getaran besar yang mirip seperti gempa. Semua orang dengan cepat berkumpul, San dengan waspada mengamati perubahan di sekitarnya. Riak warna emas lembut muncul di Eternal Melody di dada Long Hao Shen. Dalam cahaya keemasan, jejak ilusi di udara tersebar, dan membuat semuanya tampak buram. Warna lembut dan keemasan ini beriak di udara, dan semuanya menjadi berbeda di mata mereka.
Tepat di depan kelompok Long Hao Shen, sebuah patung besar muncul. Meskipun itu hanya sebuah patung, penampilan ketujuh orang itu terfokus padanya, karena patung itu memancarkan kehadiran yang menakjubkan. Patung itu kira-kira tingginya mencapai 10 meter, dan berdiri diam. Patung itu dibalut gaun hitam yang hidup dan indah, di mana ada beberapa simbol emas yang muncul. Di atas gaun itu, patung itu mengenakan jubah putih besar dan topi putih, yang memberikan kontras terang dan gelap dengan gaun hitamnya. Kombinasi tersebut membuat penampilan nyata pria di belakang patung ini, yang sama sekali tidak terlihat dengan jelas. Tangan kanannya memegang tongkat sihir sepanjang 2 meter, yang merupakan campuran hitam, putih, dan emas. Tiga warna ini saling terjerat. Hitam melambangkan kematian murni, sedangkan emas berarti makna kemurnian dan kesucian, dan sedangkan warna putih, itu tampaknya terkait dengan kekuatan pemanggilan yang digunakan oleh para summoner. Tiga jenis logam melilit bersama, dan membentuk tongkat mistis ini. Di atasnya ada kristal besar yang tampak seperti patung tengkorak. Itu sepenuhnya berwarna putih, dan tampak seperti versi yang diperbesar dari Eternal Melody. Melihat patung ini, semua orang mulai bergetar. Meskipun itu hanya sebuah patung, dan semua orang tahu itu bukan makhluk hidup, setiap anggota pasukan masih merasa terpana untuk merasakan auranya yang mendalam, bijaksana, dan menakjubkan, yang dilepaskan olehnya. Meskipun Long Hao Shen tidak pernah mengakui dirinya sebagai murid dari Calamity Elux yang tertidur, dia masih memberi hormat kesatria di depan patung ini. Dia tidak merasakan kesukaan tertentu terhadap ahli nujum, tetapi ia tidak punya pilihan selain mengagumi kekuatan besar yang berasal dari zaman kuno In. Dari Tower of Eternity saja, orang bisa melihat betapa mengerikannya orang-orang ini, mungkin mereka berdiri sebagai keberadaan yang sebanding dengan Kaisar Iblis. Selamat anakku, apakah kamu menyukai hadiah yang aku tinggalkan untuk kamu, karena kamu telah menyelesaikan serangkaian uji coba pertama. Ke-12 penjaga suci adalah 12 penjaga aku di masa lalu, mereka semua memilih untuk mengambil tugas ini secara sukarela. Sayangnya, kehidupan manusia pada akhirnya terbatas, jadi aku hanya bisa membiarkan mereka terus hidup sebagai arwah yang sudah tiada. Ini adalah salah satu hal paling berharga yang aku persiapkan untuk kamu. Apa yang kamu hadapi sebelumnya, adalah kekuatan mereka yang sudah ditekan. Jika kamu terus maju untuk setiap lantai yang kamu bersihkan, bagian dari kekuatan penjaga suci akan dipulihkan. Teruslah maju, anakku, dan suatu hari, kamu akan membiarkan ke-12 pengawal suciku muncul kembali dengan kemegahan penuh mereka. Ucap seseorang. Pilar cahaya putih bersih pun muncul, kemudian menyembur keluar dari puncak tongkatnya, dan tumbuh dalam ukuran di depan mata semua orang. Mencapai diameter 3 meter, ia mengeluarkan fluktuasi spasial yang samar. Lin Xin bergumam pada dirinya sendiri. Necromancer suci ini terlalu pelit. Kami baru saja menyelesaikan semua uji coba di lantai pertama, namun tidak mendapatkan banyak penghargaan. Gumam Lin Xin. Han Yu terkekeh sebagai tanggapan. Memangnya apalagi yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tanpa pencobaan di lantai pertama menara keabadian, akankah energi spiritual kita tumbuh begitu cepat? Aku khawatir, jika kita tidak mendapatkan hadiah dari tes tang pertama, kita masih jauh dari tingkat ke-6. Terlebih lagi, kami memperoleh keterampilan bela diri, pelatihan tempur, dan juga mendapatkan 2 penjaga suci. Bukankah ahli nujum suci ini juga mengatakan, bahwa penjaga suci masih dapat memulihkan kekuatannya? Coba pikirkan baik-baik, jika kerangka merah dan biru yang kita temui dapat memperoleh kembali energi spiritual mereka, dan mungkin bahkan lebih banyak kekuatan, betapa mengerikannya itu. Dan ini hanya lantai pertama Tower of Eternity. Bagi kami, kesempatan untuk datang ke sini bahkan lebih berharga daripada senjata apapun. Lagi pula, dengan kultivasi kami saat ini, kami masih tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ilahi dengan kemegahan penuh mereka, tetapi menara keabadian memungkinkan kami untuk terus mendapatkan kekuatan tanpa batas, dan itu sangat penting bagi kita semua. Balas Han Yu. Semua orang bisa melihat kebenaran dalam kata-kata Han Yu, dan mengangguk tanpa menahan diri. Long Hao Shen selanjutnya berkata, setelah memasuki pilar cahaya ini, kita harus mencapai lantai 2. Apakah kamu ingin terus maju? Tanya Long Hao Shen. Wang Yuan menjawab, Kapten, kamu yang membuat keputusan.
Namun, aku pikir Ying Er tidak seharusnya datang. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi spiritualnya, jadi kalau dia ikutan, itu akan terlalu berbahaya baginya. Jawab Wenak Yuan Yuan. Long Haoshen memberikan komentarnya dengan beberapa pemikiran, dan kemudian menjawabnya. Baiklah, kalau gitu, begini saja. Kamu semua akan tinggal di sini, dan aku akan pergi untuk mencari tahu terlebih dahulu. Dengan Hao Iwe di sini, apapun yang aku temui, aku dapat kembali tanpa penundaan. Ucap Long Haoshen. Hao Iwe sekarang terlihat malas dan berbaring tengkurap, karena Long Haoshen tidak menyuruhnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya. Saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu di Tower of Eternity, Long Haoshen mulai menghargai tempat ini lebih dari apapun. Jika bukan karena faktanya, bahwa operasi masa depan mereka sangat mungkin akan menghadapi mereka dengan bahaya yang lebih besar, ia sebenarnya tidak akan memimpin kelompok mereka untuk mengalahkan kerangka biru di sini, dan memberikan mereka hadiah terakhir dari lantai pertama. Mengambil langkah maju, Long Haoshen melangkah ke cahaya suci putih itu. Bermandikan cahaya putih dan suci itu, ia mengetahui dengan terkejut bahwa semua energi spiritualnya yang dikonsumsi sebelumnya itu sedang diisi kembali. Dan dengan cahaya-cahaya putih ini, ia muncul di tempat lain. Setelah melangkah ke lantai kedua Tower of Eternity untuk pertama kalinya, Long Haoshen agak khawatir karena ia hanya seorang diri. Di depan matanya ini ada pemandangan yang menyilaukan, dan di kedua sisinya ada dua pilar yang melengkung ke depan. Namun, tidak ada substansi di bawah kakinya, itu hanya ada awan dan kabut ilusi. Pada saat itu, dia berada di dalam cahaya putih. Begitu dia melangkah keluar, dia secara resmi akan memasuki lantai 2 menara. Setelah mencobanya, ia segera melangkah maju, lalu menginjak awan putih itu. Tetapi pada saat berikutnya, Long Haoshen tidak bisa menahan teriakan kaget, karena dia merasakan tubuhnya jatuh seketika, karena perasaan tanpa bobot memenuhi dirinya sepenuhnya. Dengan kilatan cahaya putih, pemandangan di sekitarnya kembali ke dalam kegelapan, dan perasaan mantap muncul kembali di bawah kakinya. Namun, Long Haoshen mengetahui dengan heran, bahwa dia kembali ke tempat dia meninggalkan rekan-rekannya, di aula lantai pertama menara keabadian. Kenapa ini terjadi? Pikir Long Haoshen sambil sedikit bingung. Bos, apakah ada hal-hal yang berbahaya? Bagaimana mungkin kamu bisa kembali begitu cepat? Sima Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Haoshen perlahan-lahan menggelengkan kepalanya, dan kembali ke cahaya putih itu. Dalam kilatan cahaya putih, dia kembali sekali lagi ke lantai 2 Tower of Eternity dan memahami, bahwa di lantai ini, penerbangan sepertinya sangat diperlukan. Di mana lantai pertama melarang penerbangan, lantai 2 malah membuatnya benar-benar perlu, karena tidak mungkin menyentuh tanah. Kali ini, setelah belajar dari pengalaman, ia menjulurkan keempat sayap di punggungnya, dan kemudian menginjak cahaya putih. Seperti yang diharapkan, dengan mengandalkan kemampuan terbang dari sayap spiritualnya, dia tidak langsung jatuh. Terbang ke depan dengan kesabaran, Long Haoshen dengan tenang merasakan lingkungan sekitarnya. Mengetahui dengan terkejut, bahwa sejak datang ke lantai 2, aura yang mematikan tiba-tiba menjadi lebih lemah, dan sebaliknya, aura suci semakin menguat. Namun, bahkan dengan persepsinya, dia sebenarnya tidak berhasil mengintai jarak lebih dari 100 meter. Tampaknya ada penghalang spiritual yang kuat. Tanpa ragu, melewati level kedua ini akan membutuhkannya untuk terus maju, sampai menjadi sasaran cobaan di lantai 2. Samar-samar, Long Haoshen mulai memahami keadaan di lantai 2 ini, dan menebak-nebak apa yang akan terjadi pada tes berikutnya. 4 sayapnya membentang, dan dengan kilatan cahaya terang, Long Haoshen memanggil Peri Yating. Setelah berfusi dengan Saint Spiritual Stove, Peri Yating tidak lagi ditekan di dalam Tower of Eternity. Membuka 6 sayapnya, dia dengan cekatan melayang di atas bahu Long Haoshen. Jangan terburu-buru, aku hanya ingin kamu tetap dekat untuk mendukung aku. Long Haoshen bergumam pada Yating, sebelum melanjutkan gerak lambatnya. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Ketika maju 10 meter ke depan, kabut putih tiba-tiba menerjangnya, dan tiba-tiba, 6 sosok muncul di sekitar Long Haoshen dan mengelilinginya, sebelum melemparkan diri ke arahnya seperti sambaran petir.
Seperti adegan sebelumnya, ini adalah sosok Rangka, yang hanya terlihat relatif lebih kecil sambil membawa sayap di punggung mereka. Sayap mereka yang mengepak itu tampak transparan, dan menunjukkan kecepatan luar biasa. Tepat setelah kerangka itu muncul, mereka bergegas langsung menuju Long Hao Shen dalam sekejap dengan cahaya putih. Long Hao Shen yang sangat waspada, IQ tidak panik di depan serangan mendadak ini. Dia hanya menggunakan perisainya dalam sekejap. Kemudian, penghalang cahaya keemasan tiba-tiba menyelimutinya dari sekelilingnya. Keterampilan Guardian Knight dari tingkat ke-6, yaitu Shield Wall. Kemampuan Shield Wall akan membela si pengguna dari semua sudut. Meskipun itu tidak bisa digunakan dalam kombinasi dengan obstruksi ilahi, kekuatan pertahanannya juga sangat besar. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekain dan terima kasih banyak.